Siapkan semua senjata-senjata kalian, bersatu kita semua, maka insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Semua tangan atas. Ketika kalian mencoba merusak kebersamaan kita, persatuan NKRI, maka kami akan menciptakan badai, akan menciptakan tsunami kelompok-kelompok kalian. Kalau kamu tidak laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, apa guna lidahmu? Lidahmu akan ditanya. As-sakitu anil haqqi syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak, maka sesungguhnya dia setan bisu. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Assalamualaikum Sobat Islam. Viral di media sosial potongan video yang memperlihatkan Habib Djafar Shadiq Alatas tengah berceramah di depan banyak jemaahnya dengan menyerukan secara belak-belakan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seruan yang berapi-api beliau sampaikan agar jemaahnya bersatu untuk menggulingkan Presiden Jokowi dengan teriakan takbir. Sontak seruan Habib Djafar Shadiq Alatas ini menuai banyak komentar beragam dari netizen dan politikus, sebab teriakan gulingkan Jokowi dianggap membuat gaduh banyak tokoh di Nusantara. Sementara dukun Mbah Gimbal ikut berkomentar miring terkait hal ini hingga menantang duel adu kekuatan secara fisik dengan sang Habib. Di sisi lain, Ustadz Abdul Somad dan juga Buya Yahya memberi tanggapan detail terkait seorang Habib yang kasar dan bagaimana cara menegur pemimpin dalam pandangan Islam. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Geger jagat maya dihebohkan kembali dengan beredarnya potongan video Habib Djafar Shadiq Alatas yang menyerukan kepada umat Islam untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Unggahan video tersebut menampilkan Habib Djafar Shadiq tengah berceramah di atas panggung, namun ceramah Habib Djafar Shadiq ini terbilang provokatif. Lantaran secara terang-terangan di hadapan jemaahnya, sang Habib mengajak dengan lantang untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo dan meminta jemaahnya agar mempersiapkan senjata-senjata untuk menabuh genderang perang. Ayolah kita bersatu bersama-sama. Saya sampaikan kepada antum semuanya, siapkan pedang-pedang kalian, siapkan senjata-senjata kalian, bersatu kita semua, maka insya Allah kita akan gulingkan Jokowi. Setuju atau tidak, kata Habib Djafar Shadiq Alatas. Mendengar hal ini, dukun Gimbal penantang para sengkuni marah hingga membuat tantangan terbuka langsung kepada Habib Djafar Shadiq Alatas 1 lawan 1 dan siap mediasi dengan pihak polisi serta siap adu kekuatan secara fisik dimanapun, kata Mbah Gimbal. Mbah Gimbal asli Surabaya, siap kapanpun kita mediasi dengan pihak polisi. Kita ketemu di sana, selesaikan secara jantan kalau kalian mau merusak negeri ini. Kalian boleh bawa golok kalian sendiri. Kita coba tebas tangan kita. Banyaknya komentar beragam dari para elit politik, tokoh agama, juga gaduhnya para netizen menyikapi seruan Habib Djafar Shadiq Alatas tersebut, hingga perlunya pendapat yang netral terkait hal yang sama. Inilah pendapat Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya untuk kita, dan bagaimana cara menyikapi seorang habaib yang keras dan cara mengkritik seorang pemimpin dalam pandangan agama Islam. Adapun ulama yang berani ngomong bicara face to face, qaulul haq inda sultanin jair. Ngomong, sampaikan. Nah, Ustadz Somad ngomong aja, kenapa Ustadz nggak mau ngomong langsung? Saya nggak mau ngomong langsung, nanti datang di foto, habis itu di share, jadi pencitraan. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar.
Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Kalau nggak bisa, fabilisani, dengan lidah. Kalau tidak bisa, fabiqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu tidak laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, apa guna lidahmu? Lidahmu akan ditanya. As-sakitu anil haqqi syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak, maka sesungguhnya dia setan bisu. Kata Imam Abu Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq. Habaib atau kaum asyraf sadah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan nasab mulia, yaitu nasab sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kalau memandang mereka, kita pandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia kita lihat mereka, beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain kita harus tetap melihat beliau adalah dzurriyyah Nabi SAW. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabaibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Kita tegur dia salah. Tapi nggak usah karena habaibnya. Tuh habaib, nggak usah seperti itu. Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli bait Nabi, hati-hati, Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolok, merendahkan karena dia habaib. Awas, hati-hati itu. Pandang dia salah kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru, jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan Habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi SAW. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan dua cara pandang. Jika salah dia manusia, sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam caci maki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungkan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Nggak bisa, orang minta pun nggak bisa dapat. Itu sudah dipilih. Beliau punya nasab sambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehabaibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabaibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah, kita tegur. Wajar, tapi tidak jangan dihubungkan masalah habaibnya kemuliaan itu. Dzurriyyah Nabi SAW adalah mulia. Waspadalah, kadang ini lihat, karena ada kedengki tersembunyi di hati kita kalau sudah Habib lah gitu. Habib. Bahkan sampai derajat mendustakan nasab, Habib palsu. Tidak bisa, kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu, malah masuk wilayah dosa lagi. Kalau masalah ada Habib yang bersalah, ya tugas kita bagaimana? Sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi, gimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah, kamu ngambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabaibannya. Hati-hati. Ini penting sekali masalah urusan dengan habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Jelas ungkapan dari Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya tersebut diharapkan bisa meredam umat Islam agar berhati-hati bagaimana cara mengkritik pemerintah, juga cara menyikapi bagaimana sikap kita kepada seorang yang dianggap habaib. Dan sekali lagi di sini Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya bukan berbicara terkait Habib Djafar Shadiq Alatas dan juga Joko Widodo, tetapi beliau memberi pencerahan untuk kita terkait hal yang mungkin sama, yaitu cara menilai seorang habaib yang dianggap keras dan cara kita untuk mengkritik kinerja pemerintahan. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.